Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik selama seminggu ini? Semoga keadaan adik luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Oke, sekarang Kamala mau bawa cerita. Sebelum kita bawa cerita dan sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Oke, kita satu dalam doa, terus sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Kami diberikan kesehatan selalu, dan itu juga karena kasih-Mu dan kuasa-Mu ya Bapa. Sebentar kami di sini, Kakak Layan Mala sudah siap untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya Kau berkati Kakak Mala dalam bercerita, dan biarkan adik-adik Layan ini dapat duduk dengan manis, mempersiapkan telinga mereka untuk mendengar, menyiapkan hati mereka supaya mereka dapat mengerti dan menerimanya dengan baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, setelah kita berdoa, kita akan baca firman Tuhan dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Sudah siap? Sudah ya? Oke, dibuka lagi adik-adik ya, di Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Oke, kita baca sama-sama ya. Sudah siap adik-adik? Demikian firman Tuhan. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Untuk itu, seperti ini adik-adik, di dalam tokoh Alkitab ini ada 3 tokoh. Jadi kita ada Bapak Harun, ada Bapak Musa, ada Firaun. Firaun itu adalah Raja Mesir adik-adik ya. Seperti tadi dikatakan di Alkitab, di mana di situ Tuhan berbicara kepada Musa untuk supaya si Musa dapat bertemu kepada Firaun. Ngapain tuh adik-adik? Mereka si Harun dan Bapak Musa ini untuk bertemu dengan dengan Raja Firaun. Ngapain? Kok bertemu raja? Si Musa ini juga awalnya gitu bilang sama Tuhan. Tuhan, nggak mungkin lah aku ketemu sama Firaun, dia adalah seorang raja. Kenapa adik-adik? Jadi Tuhan bilang, kamu harus bilang sama Firaun untuk membebaskan rakyat bangsa Israel dari tanah Mesir. Awalnya Musa tidak mau, tapi akhirnya Tuhan bilang, kamu jalan bersama Harun, bawalah tongkatku, dia bilang gitu. Pergilah si Musa dan Harun berangkat untuk bertemu Raja Firaun, si Raja Mesir tersebut. Nah, sampailah mereka di tempat kerajaan Firaun berada di tanah Mesir tersebut. Datanglah si Musa dengan si Bapak Harun tersebut dengan membawa tongkatnya. Dia bilang maksud dan tujuannya, hai Raja Firaun,
bebaskanlah bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi apa? Kalian tahu adik-adik, seperti yang dikatakan Alkitab bahwa Raja Firaun tidak mau. Dia tetap bersikeras. Tidak, enak aja. Emang kamu siapa? Suruh-suruh aku, katanya dia gitu. Secara aku kan raja, katanya Bapak Raja Firaun. Baiklah, seperti yang diperintahkan Tuhan tadi, yang di dalam Alkitab, seperti pada ayatnya yang keberapa tadi ya adik-adik ya? Yang ayatnya ke-9 adik-adik dibilang di situ, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Itulah yang diperbuat oleh Bapak Musa adik-adik. Kan Bapak Musa tadi diperintahkan sama Tuhan tuh suruh bawa tongkat. Nah, tongkatnya itu dibuang tuh, dilempar ke depannya Firaun. Ayo kita nggak? Tongkat itu jadi apa? Jadi ular 100, benar banget, pinter. Raja Firaun tidak mau kalah adik-adik, dia pun kesal. Dia langsung bilang sama imam di Mesir, dia bilang, ayo bantu aku, jangan mau kalah dengan sihirnya mereka, si Bapak Musa dan Bapak Harun tersebut. Akhirnya si ahli-ahli iman ini nih, saat ini yang ada di Mesir, bantu Raja Firaun. Dia melempar juga tongkat-tongkat tersebut. Jadi benar, jadi ular juga sama. Tapi apa? Kekuatan Tuhan itu lebih dahsyat adik-adik. Bahwa tongkatnya Musa yang jadi ular tersebut tetap menang. Itulah kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, jangan takut, kau jalan saja, jangan pernah khawatir, maka Tuhan akan membimbing kalian. Itu pun yang terjadi kepada Bapak Harun dan Bapak Musa. Maka ular-ular, tongkat-tongkat yang dilemparkan yang telah menjadi ular tadi, yang dari para imam-imam tadi, kalah. Siapa pemenangnya? Tongkatnya Bapak Musa yang pasti. Ya adik-adik ya. Jadi tongkatnya Bapak Musa lah yang menang. Gitu adik-adik. Jadi di sini Tuhan mau berkata kepada kita, janganlah pernah kamu khawatir akan kuasa Tuhan, akan mukjizat Tuhan yang begitu dahsyat. Jadi kita juga di dalam keadaan saat ini, kita juga tidak perlu khawatir, karena Tuhan pasti akan memberikan keajaiban, kemukjizatan dengan perginya wabah corona dari muka bumi ini. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan dari Kamala. Tetap di rumah aja, tetap berdoa sama mama papa, rajin cuci tangan, rajin mandi, sehari cukup 2 kali, atau kalau memang adik-adik terpaksa keluar, adik-adik dapat kembali mandi, ganti pakaian buru-buru supaya adik-adik tetap sehat. Oke, sekian dulu cerita dari Kamala. Kita bertemu lagi minggu depan dengan kakak yang lain. Oke, untuk itu mari kita sudahi cerita kita pada pagi hari ini. Kita mau satu dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk cerita yang telah Kau sampaikan lewat Kakak Mala. Ajari kami menjadi seperti Bapak Musa dan Bapak Harun yang tidak pernah akan ragu untuk keputusan Engkau, untuk perintah Engkau, tapi biarlah kami tetap maju dengan yakin dan percaya bahwa Engkau akan memimpin dan membimbing kami, bahkan berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan selalu, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dan keluarga kami terhindar dari wabah penyakit corona ini, dan bahkan corona ini boleh lenyap selama-lamanya dari muka dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik,